Pernah dengar tidak ada kata-kata, anaknya kan tidak bisa diam, dia selalu lari-lari di dalam rumah. Ada juga yang mengatakan, dia selalu suka memegang sapu saat saya hendak menyapu. Padahal kan dia belum bisa. Hal-hal yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ima. Saat ini saya sedang menekuni metode Montessori sebagai metode pendidikan anak usia dini. Dan saya ingin berbagi kepada teman-teman apa yang saya ketahui dan kenapa saya memilih metode ini dalam menemani belajar anak saya di rumah. Pernah dengar tidak ada kata-kata, anaknya kan tidak bisa diam, dia selalu lari-lari di dalam rumah. Ada juga yang mengatakan, dia selalu suka memegang sapu saat saya hendak menyapu. Padahal kan belum bisa. Hal-hal yang terkesan melabeli anak dengan kata-kata negatif itu bisa mengganggu self-esteem mereka. Padahal self-esteem adalah kemampuan untuk mengapresiasi maupun menyukai diri sendiri. Dan hal ini pernah saya lakukan juga ketika saya belum memiliki ilmu tentang tumbuh kembang anak. Sehingga saya dengan mudah melabeli anak dengan kata-kata yang tidak baik. Namun, setelah saya sadari, mungkin itu karena saya terlalu lelah dengan kegiatan di rumah dan bingung menghadapi perilaku anak. Setelah mengetahui tahap tumbuh kembang anak dan lebih menekuni metode Montessori, saya merasa tercerahkan. Tak hanya membantu saya sebagai ibu untuk memahami perilaku anak, namun juga membantu untuk lebih mengenal diri saya sendiri. Dan saya ingin berbagi pengetahuan apa itu Montessori dan mengapa metode ini membantu saya ketika menemani anak-anak. Sebelumnya saya ingin bercerita dulu mengenai kemunculan keberadaan metode ini. Jika bercerita mengenai sejarah metode Montessori, ini tak lepas dari peran seorang perempuan yang lahir tahun 1800-an yang bernama Maria Montessori. Ia adalah seorang dokter pertama di Italia yang bekerja di sebuah rumah sakit untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Setiap hari, Montessori memperhatikan anak-anak tersebut berjalan sambil merogoh kantong celana seperti sedang meremas-remas sesuatu. Nah, setelah diselidiki, ternyata mereka menyimpan remah-remah roti, sisa sarapan di dalam kantungnya. Dr. Maria Montessori kemudian menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah upaya alami bagi mereka untuk menstimulasi indera peraba. Salah satu fondasi utama dalam metode Montessori adalah tentang menstimulasi seluruh indera anak. Dan keseluruhan indera ini tidak hanya pada visual dan audio, melainkan lebih dari itu. Ini pun muncul ketika Dr. Maria Montessori berada di sebuah pusat pendidikan anak yang bernama Casa de Bambini, artinya rumah anak-anak. Di sana, ia melakukan observasi terhadap perilaku dan kebutuhan anak. Saya percaya bahwa tidak ada anak yang nakal, karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang pasti baik. Jangan-jangan perilaku yang tidak baik itu hanyalah sebuah kebutuhan yang sebenarnya belum terpenuhi dan kita pun belum berhasil menerjemahkannya. Karena di dalam Montessori, observasi anak itu adalah yang utama. Selanjutnya saya ingin bercerita mengenai masa keemasan anak. Adakah yang tahu apa itu Golden Age? Kenapa disebut dengan masa kritis? Karena ini adalah masa yang penting untuk berkembangnya otak anak, yakni sebesar 80%. Masa ini ibarat spons di mana anak akan mudah menyerap segala informasi dengan mudahnya. Dan ini ada di dalam buku 3M, mendampingi, menstimulus, mengantisipasi, dan jika ingin mengetahui tahapan tumbuh kembang anak ada di buku tersebut. Nah, dalam masa kemasan ini, Montessori menyebutnya dengan periode absorber mind. Absorber mind adalah proses anak untuk mencerna dan mendapatkan pengetahuan dari lingkungan sekitarnya. Kalau mengutip dari kata-kata Montessori, before 3, the functions are being created. After 3, they develop. Absorber mind ini dibagi dua, yaitu unconscious mind yang terjadi di usia 0 sampai dengan 3 tahun, dan conscious mind di usia 3 sampai dengan 6 tahun. Unconscious mind, yaitu kemampuan otak anak untuk menyerap segala sesuatu di lingkungannya secara tidak sadar. Ini dapat menjadi tabungan pengalaman yang akan menjadi modal di tahap selanjutnya. Conscious mind, anak mampu mengambil impresi secara sadar melalui kedua tangannya. Karena itu, di periode usia ini, anak dapat bekerja sesuai dengan kecepatannya masing-masing dengan dilengkapi oleh cycle of activities. Karena
itu saya percaya bahwa setiap sudut di dalam rumah dapat menjadi tempat bagi anak untuk belajar dan berkembang. Dan itu bisa dimulai dengan praktik kehidupan sehari-hari. Prinsip selanjutnya yang dilakukan oleh Montessori dalam menemani perkembangan anak adalah children teach themselves. Layaknya kita menanam sebuah tumbuhan, jika kita mendapat air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup, lantas ia akan tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan? Kita dapat mengintervensinya dari luar saja. Selebihnya, biarkan ia berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempersiapkan lingkungan yang aman untuk mendukung anak agar berkembang, atau disebut juga dengan prepared environment. Aman dari benda-benda tajam yang sebenarnya bisa kita simpan di tempat yang tidak dapat dijangkau anak. Aman bagi anak-anak untuk dapat meraih barang-barang sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya adalah ketika ia ingin mengambil minum, kita dapat meletakkan gelas-gelas kecil yang dapat mereka raih sendiri untuk mereka mengambil sendiri minumannya. Nah, sedapat mungkin kita orang tua dapat menggunakan benda ukuran mini sesuai dengan benda aslinya. Contohnya adalah mangkuk kecil dari kayu atau sapu kecil yang sesuai dengan ukuran anak-anak. Jadi, dua hal yang saya sampaikan hari ini tentang Montessori adalah absorbent mind dan prepared environment. Semoga kita dapat menyiapkan lingkungan yang memadai di rumah sebagai tempat anak-anak kita belajar untuk pertama kalinya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita hari ini, dan semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum.